Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. La haula wala quwata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah. Senang sekali pemirsa Damai Indonesiaku kembali hadir seperti biasa setiap hari Sabtu dan Ahad kita hadir 1,5 jam mulai pukul 12.30 hingga pukul 14.00 dan alhamdulillah kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Husnul Khotimah Jalan Hercules Bumi Dirgantara Permai Jati Asih Bekasi Jawa Barat. Nah, pemirsa, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini penting sekali, khususnya perenungan dan juga muhasabah, khususnya bagi kita para orang tua. Bagaimana melihat yang akhir-akhir ini kenakalan remaja semakin marak terjadi, adanya seks bebas, kemudian tawuran di mana-mana, bahkan mabar atau main game, menghabiskan waktu yang sia-sia. Nah, kita akan mendengarkan nasihat bagaimana sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik pemuda khususnya. Untuk itu, pemirsa, kita mengangkat tema yaitu meneladani Rasulullah dalam mendidik pemuda. Bersama guru-guru kita, Ustadz Abdurrahman Jalani atau UJ dan juga Syekhuna Syekh Fikri Thorik. Langsung saja, pemirsa, kita dengarkan tausiah dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Madimor. Tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya salam. Ya salam. Semua pemirsa di rumah, ya salam. InsyaAllah Allah selamatkan kita semua, amin. Ya Rabbal Alamin. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmah lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad salawat sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Di antaranya diterangkan di dalam tafsir Al-Baghawi, di antara rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu, contoh kebaikan yang dengannya manusia bisa selamat, bisa senang di dunia dan di akhirat. Ya salam. Bapak Ibu semua yang hadir, insya Allah menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan terbaik, terutama dalam mendidik anak. Saya boleh tebak gak nih? Pastinya ibu-ibu sebelum jadi ibu-ibu pernah jadi anak-anak. Bapak-bapak sebelum jadi bapak-bapak pasti pernah jadi anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa Rahmanur Rahim. Sebelum kita dijadikan orang tua yang nanti kita diberikan tanggung jawab anak, kita pernah jadi anak-anak. Para guru sebelum jadi guru pernah jadi murid. Kok anak-anak mulu ah? Para guru sebelum jadi guru pernah jadi anak murid. Anak-anak mulu. Ya salam. Jadi artinya apa? Ketika kita menjadi orang tua, kita pernah merasakan menjadi anak-anak. Ketika menjadi guru, pernah merasakan menjadi murid. Kurang lebih kita tahu keadaan mereka sebenarnya. Oleh karena itu,
Bagaimanakah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anak? Diawali dari yang namanya doa, diawali dari yang namanya doa. Siapa pemberi hidayah? Allah. Siapa pemberi hidayah? Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dulu ada Nabi Ibrahim. Kenal sama Nabi Ibrahim? Dia takut ditanya nih kenal di mana gitu. Ya, ceramah zaman dulu. Ini udah di-upgrade nih ceramah nih. Ya salam. Doanya Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan aku pendiri salat, keturunanku pendiri salat. Ya Allah, kabulkan doa. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setiap ketemu dengan anak-anak selalu Nabi mendoakan mereka. Dulu ada namanya Anas bin Malik. Kenal sama Anas bin Malik? Sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah datang ke Madinah, itu Anas bin Malik usianya 10 tahun. Dibawa sama ibunya, ya Rasulullah, ini kuserahkan anakku padamu, biarkan dia jadi pembantumu selama di Madinah. Tapi tolong doakan dulu anakku ya Rasulullah. Didoakan sama Nabi. Jadi anak yang saleh, panjang umurnya, luas rezekinya, banyak anaknya, wafat masuk surga Allah. Ya salam. Kata Anas bin Malik, aku menjadi pembantunya Nabi di usia 10 tahun. Tapi Nabi tidak pernah marah padaku. Pernah disuruh sama Rasulullah, ya Anas, ini beli sesuatu di pasar. Namanya anak masih kecil, begitu jalan ketemu temen, lupa sama amanahnya Rasulullah. Jadi main, kelamaan main, tiba-tiba Nabi Muhammad datang. Sallu ala Nabi. Lagi asik-asik main diginiin bu, belakangnya dipegang kerah bajunya sama Nabi. Begitu Anas ngeliat ternyata Rasulullah. Wajahnya senyum, rupawan, indah senyum. Ya Anas, ya Unais, bakal panggil ya Unais. Unais itu Anas dikecilin. Ya Unais, adzahabta, apakah kamu berangkatnya kemari? Kenapa kamu tidak menjalani perintah? Oh ya, na'am, al-an ya Rasulullah, al-an ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah. Langsung datang ke pasar. Enggak pernah marah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas terharu. Setiap aku meninggalkan suatu perkara, Nabi enggak pernah bilang, kenapa kau tinggalkan perkara ini? Setiap aku melakukan sesuatu, kenapa kamu lakukan sesuatu ini? Nabi tidak pernah berkata itu. Senyuman, keramahan. Jadi selain doa, ambil cintanya anak. Alimhum bil hub. Ajarkan anak dengan cinta. Ya salam. Kalau kita tebarkan cinta kepada anak kita, insya Allah dia akan mengidolakan kita. Kalau dia mengidolakan kita, 1000 teman bandel tidak pengaruh. Percaya nggak Pak? Tapi kita banyak, kadang-kadang kita perlu juga introspeksi diri. Mungkin kita pernah berapa kali berkata kasar. Apalagi nggak sedikit orang tua yang ketika anaknya bandel, dasar loh, bandel loh. Ada nggak di sini orangnya? Ada nggak yang di sini? Nggak ada. Insya Allah kalau pernah jadi anak-anak gak berlaku itu. Karena ucapan itu adalah doa. Berapa banyak orang jadi ustadz karena dari kecil dipanggil ustadz. Dulu nenek saya gak pernah manggil nama saya. Saya dari kecil dipanggil ustadz sama nenek saya. Subhanallah, kejadian. Jadi insya Allah ibu-ibu kalau anaknya mau jadi lurah, panggil aja Pak Lurah dari sekarang. Ya salam. Ucapan adalah doa. Jadi yang utama yang saya sampaikan, cara mengajarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama dengan doa, Allah fid doa. Yang kedua, mengambil cintanya anak kita. Kalau dia mencintai orang tua, insya Allah dia tidak akan terpengaruh
dengan kenakalan orang-orang di sekitarnya. Ya salam. Ya salam. Ya salam.